Deru angin deras meniup dedaunan yang menggantung di pepohonan. Sementara itu, hujan terus menggempur tanah beserta segala benda yang berdiri di atasnya. Semua atap rumah basah. Setiap jalanan tergenang. Guntur menggelegar. Langit berpendar lalu gelap kembali. Begitu berulang-ulang. Sementara itu, di salah satu teras kos bangunan tua, seorang gadis tengah menangis terisak-isak. Hidung mancungnya memerah, bibir tipisnya basah oleh air mata yang mengalir melalui pipi mulus. Ia terjongkok dan bersandar di dinding berwarna kelabu. Kepalanya menunduk dan bersentuhan dengan kedua lutut kakinya. Kedua kakinya itu saling mengimpit sehingga menutupi wajahnya yang manis dan rambutnya dibelai deru angin malam yang mengembus semakin deras. Warnanya hitam pekat, sedikit ikal dan ujungnya dipotong tepat di atas pinggang. Malam semakin larut. Pipi dan bibirnya masih basah. Sementara itu, angin malam semakin dingin. Ia hanya mengenakan kaos hitam lengan pendek dan celana selutut. Tangan dan kakinya dibiarkannya diterpa angin. Rasa dingin kalah oleh tekanan di perasaannya. Ia sudah terlanjur mencintai lelaki itu. Sementara lelaki itu sudah terlanjur membencinya. Semua sudah terlambat. Nasi telah menjadi bubur. Tak ada yang bisa dilakukan selain menerima kenyataan pahit. Menangis adalah cara terakhir untuk menumpahkan kesedihan yang dialaminya. Sementara itu, sekitar 3 kilometer dari sana, seorang lelaki tengah mabuk berat di atas kursi panjang warung tuak yang sudah sepi. Kepala lelaki itu mendarat di atas meja dengan mata tertutup. Ia telah mabuk berat. Genangan tuak di atas meja mengalir ke kepalanya. Tuak itu tertumpah dari gelas, tersenggol sebelum jatuh ke lantai, yang kemudian pecah. Ujung rambutnya yang bercabang dan berserakan di atas meja itu basah. Rambut itu panjang dan tampak tidak terawat, terbias oleh cahaya lampu putih yang menggantung di plafon warung. Sebuah steleng dengan kaca transparan berdiri di sebelah ambang pintu yang terbuka lebar. Warung tuak itu berdempetan dengan rumah si pemilik warung. Kepala lelaki itu terasa berat, badannya sulit bergerak, namun pikirannya masih bisa memikirkan gadis itu. Ia belum dapat menerima kenyataan pahit yang dialaminya. Air mata mulai membasahi pipinya yang kemudian jatuh di atas meja. "Kontol samamu," teriaknya dalam hati. "Bujang!" jeritnya lagi. Ia terus menghina Lisa di dalam hatinya. Ia sangat membenci perempuan itu. Lelaki itu gemetaran. Angin dingin yang mengembus dari luar menerpa kulitnya. Kenangan beserta cuaca buruk malam itu menjadi sangat mencekam. Air mata terus mengalir di pipi lelaki itu. Sebuah jaket berwarna hitam berada di genggaman pemilik warung yang kini tengah berdiri di ambang pintu. Di tangan kanannya, ia memegang sehelai kain lap putih dengan corak petak berwarna biru. Kemudian ia beranjak, mendekat ke arah lelaki itu, lalu menyeka genangan air di atas meja dengan kain lap. "Tolong berikan aku setengah teko lagi," ucap lelaki itu seraya bersusah payah mengangkat kepalanya. Namun ia tak sanggup. Tuak sudah habis, ucap si pemilik warung seraya duduk di hadapan lelaki itu. Dengan setengah menunduk, ia memunguti serpihan kaca di atas lantai, lalu meletakkannya di sebuah piring kosong di atas meja. Lelaki itu kemudian menangis terseduh-seduh. "Maafkan aku." "Tidak apa-apa," ucap si pemilik warung. Ia membentangkan jaket di atas badan lelaki itu. "Apa yang terjadi? Kau tak pernah seperti ini."
Tanya si pemilik warung memberanikan diri. Tangisan lelaki itu semakin terseduh-seduh. Si pemilik warung menepuk-nepuk pundak lelaki itu. Aku telah bersetubuh dengan seorang musuh. Derit lelaki itu seraya terus menangis. Dan bodohnya, aku telah mencintainya. Gadis itu masih terus menangis dan masuk ke dalam kamar. Ia membaringkan tubuhnya di atas kasur lalu membenamkan wajahnya di atas bantal. Air mata yang mengucur melalui pipinya menetes-netes di sarung bantal. Sebuah kenangan membawanya melayang ke sebuah puncak gunung yang tinggi dengan angin yang berembus kencang. Ia dan lelaki itu berbaring di atas bebatuan beralaskan matras di sebelah sebuah tenda. Wajah mereka menghadap ke langit, menatap tebaran bintang dan sebuah bulan yang terang. Keduanya sangat bahagia dan berbincang tentang banyak hal. Kau tahu apa yang paling kubenci selain kapitalis? Wajahnya masih menengadah ke langit. Apa? Aku sangat membenci aparat. Gadis itu kaget. Kemudian ia berusaha untuk terlihat tenang meski jantungnya menjadi berdebar-debar. Kenapa tiba-tiba ia berbicara tentang aparat? Aku juga. Dan kau tahu kenapa aku mencintaimu? Lelaki itu memiringkan tubuhnya menghadap ke gadis itu. Dengan keresahan yang disembunyikan, si gadis menoleh ke wajah kekasihnya. Kenapa? Karena kau berfilsafat dan kau seorang Marxis. Mendengarnya, gadis itu semakin gugup. Jantungnya semakin berdegup kencang. Ia menatap mata kekasihnya. Maafkan aku, ucapnya dalam hati. Kini mata mereka saling menatap, lalu perlahan-lahan kepala mereka saling berdekatan. Sepasang kekasih itu kemudian bercumbu di bawah bintang yang berkedap-kedip dan sebuah bulan purnama di atas puncak gunung yang semakin dingin. Si pemilik warung masuk ke dalam rumah, lalu keluar lagi dengan sebuah handuk biru di tangannya. Handuk itu digosok-gosok ke rambut lelaki itu. Namanya Lisa, ucap lelaki itu. Aku sudah memberitahu semua yang kutahu kepada Lisa. Setelah rambut lelaki itu cukup kering, si pemilik warung menggantungkan handuk di sebuah paku yang tertancap di dinding. Rupanya dia intel. Apa? Si pemilik warung terkejut. Ia mematung seraya menatap tajam lelaki itu.